Selamat siang Indonesia, dimanapun Anda berada. Hari ini ada persidangan tentang gugatan ijazah palsu Jokowi juga ya. Jadi tolong ke Pak Jokowi, rakyat sekarang udah melek ya kan. Anda jangan seneng-seneng duduk-duduk di kursi presiden. Ijazah Anda itu terindikasi palsu. Jadi semua rakyat Indonesia juga udah tahu. Melek Pak. Stop jadi pembohong, penipu rakyat. Saatnya berkata jujur. Jadi Jokowi stop berbohong, saatnya Anda jujur. Presiden cacat moral itu wajib lengser. Jokowi harus lengser. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prinsipal sangat setuju dengan perjuangan kuasa hukum. Tidak ada satupun yang tidak kita setujui, kita sepakati. Gitu. Ini perjuangan yang nyata di bidang hukum, tapi juga memperjuangkan aspirasi rakyat. Ini pengadilan itu dibuka untuk umum. Artinya supaya orang tahu apa yang terjadi dalam proses peradilan. Ini begitu. Kalau sekarang dipaksakan dengan ekor, berarti ada penyembunyian. Penyembunyian kepada rakyat mengenai satu proses yang harusnya terbuka. Begitu. Oleh karena itu wajar dan sudah seharusnya bahwa kuasa hukum menolak, tidak setuju dengan ekor. Kalau diberi alasan bahwa itu adalah karena kita waktu daftarnya ekor, kemudian terus ekor mengekor-ekor terus, gitu kan berikutnya, itu namanya menjebak, membodohi, menipu, lalu bisa dipaksakan dengan alasan perma. Ini nggak bisa. Ini harus terbuka untuk umum, apalagi ini perdata. Perdata harus semua pihak didengar, sepakati. Kalau penggugat atau kuasa hukum menggugat tidak setuju, hakim harus bijak, mencari alternatif, mengarahkan supaya disepakati kepada pihak sana juga tergugat. Ini tidak, hakim memaksakan. Maka betul peradilan ini menjadi dan hakim yang seperti ini harus diganti. Bapak Ibu saudara sekalian, sebab kekacauan ini kan majelis hakim yang pertama, bahwa dia telah memutuskan satu agenda yang nggak jelas. Lalu ada mediasi. Jadi Bapak Ibu, mediasi kemarin melanggar hukum. Mediasi kemarin melanggar hukum. Nggak bisa diberi alasan oleh Otto Hasibuan, saya baru datang, kemudian mempertanyakan legal standing. Oh, dia nggak ngerti. Dari awal ini legal standing sudah jelas. 10 kali sidang, begitu, dan itu ngeles. Sudah, oke, bagus, kita hargai, siap menerima tantangan kita hadir. Tapi setelah itu ngeles, membahas soal legal standing, yang jelas nggak benar legal standingnya sama dia. Tergugat satu dari awal nggak beres legal standing, tiba-tiba datang Otto Hasibuan mempertanyakan legal standing kita. Ini ngeles, ini nggak benar. Oleh karena itu mungkin saya usul nih prinsipal, di samping mengadukan nanti ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengganti majelis hakim, juga ini adalah pelanggaran etika yang bisa diadukan juga ke Mahkamah Agung. Artinya rakyat tetap melawan, tetap melawan ketidakadilan yang ditunjukkan melalui proses peradilan sesat. Kita tidak boleh menerima peradilan sesat ini. Kita akan terus lawan.
Begitu. Jadi setuju ya. Kita ini rakyat. Rakyat kita ini harus melihat proses hukum. Kalau hukumnya nggak beres, hukumnya nggak adil, kita harus luruskan dan kita lawan. Ganti hakim. Ganti hakim. Ganti hakim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada paham. Saya cuma ingin menyampaikan kesimpulan akhir bahwa memang hakim ini berusaha mengelak untuk tidak berjalan proses pengadilan sampai ijazah palsu dibahas dalam proses pengadilan. Sudah selesai 4 bulan, masih membahas itu lagi. Tujuannya apa? Supaya proses pengadilan nggak jalan. Nah, sekarang ketemu jalan, sibuk lagi legal tanding, ngeles lagi dengan e-court. Jadi kesimpulannya sederhana, hakim berusaha bersembunyi, tidak terlibat agar proses ini tidak berjalan. Ini pembelajaran buat kita karena peristiwa seperti ini baru terjadi di rezim ini. Kita tanya kenapa? Kembali jawabannya pada tahu kan, inilah permainan PKI gaya baru di belakang. Kalau mau tahu PKI gaya baru main, lah ini. Jadi jangan nanya, mana PKI-nya, mana PKI-nya. Ini dia. Ya ini, tak lewat tangan-tangan pemaparan hakim, dibikin hakim menjadi ngeles. Baru pagi ini, saya hadir di sidang, melihat muka ketua hakim pengadilan cerah. Biasanya suntuk ngeles ini, sekarang cerah, rupanya dapat alasan untuk ngeles lebih jauh, supaya tidak memproses dengan e-court. Jadi logika saya bukan orang hukum, saya pakai logika dari manajemen. Apa logikanya? Logikanya setiap putusan itu harus ada dasarnya. Tapi jangan menggunakan justifikasi untuk membenarkan sesuatu yang nggak benar. Ini yang dipakai hakim. Karena itu ada nggak benar. Perma. Ada perma itu nggak, perma bukan salah, tapi itu keluar kenapa? Jadi permanya mengatakan judul peraturan Mahkamah nomor 1. Keluarnya tahun 2000. Mencabutnya 2019, keluarnya 2022. Nah, coba keluar. Jadi udah Karena COVID. Tapi nggak diakuin. Jadi apa? Ini hukumnya begini ya. Peristiwa yang sama dilihat oleh 2 atau lebih orang bisa melihatnya berbeda. Apa yang bikin berbeda? Niat, nawa itu keyakinan dia, kejujuran. Kalau dia niatnya mau nipu orang, dikasih makna berbeda. Ini sama. Jadi sidang dengan e-court itu dilihat dikasih makna untuk memberi manfaat, mereka bisa nggak jujur. Kemarin kenapa nggak ngomong itu? Jadi saya pakai logika manajemen aja, gampang lihatnya ini. Jadi saya cuma liatin muka majelis hakim hari ini rada cerah, bisik-bisik. Kemarin berani ngomong nggak? Nggak ada. Mereka mulai nanya, gimana prinsipal? Oh Pak Egy, saya bilang setuju kok kita putusannya. Jadi kembali coba lihat sasarannya. Jangan ngikutin dialog mereka untuk ngeles. Lihatlah hasil dari dialog, lihatlah hasil dari apa yang mereka inginkan, yaitu sidang ini tidak pernah digelar, itu aja. Kenapa tidak pernah digelar? Nggak ada atau tidak bisa membuktikan ijazah palsu. Kok caranya begini? Cara PKI gaya baru bersembunyi di bawah permukaan, pakai tangan orang, pakai memapari pikiran. Pertanyaan, apakah majelis hakim PKI? Bukan, tapi dia dipapari. Paling tidak atasannya yang memerintahkan. Kalau besok kita minta dia diganti lagi, yang akan mengganti udah pada ngeles semua tuh. Jangan godong. Karena dia tahu ini akan repot buat mereka. Ini pembelajaran buat kita. Kalau Anda mau tahu PKI kayak baru begini mainnya. Jangan nanya mana PKI. Nggak ada. Jangan pakai ukuran zaman dulu. Ya mereka mapari pakai tangan orang yang bukan PKI. Tapi tujuan mereka satu, ngacak-ngacak, bikin masyarakat kacau, umat Islam dipecah belah, TNI diperlemah kalau perlu dihancurkan. Ini yang kejadian. Pakai buat pembelajaran. Kalau ada yang lihat video ini nggak sepakat, ketemu saya kita ngomong. Saya siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.